Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia tahu segala sesuatu, dari awal hingga akhir. Dia melihat zaman demi zaman. Dia mengetahui isi hati manusia. Bahkan sebelum seseorang lahir, dia sudah tahu jalan hidupnya. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang membuat jutaan orang bertanya hingga hari ini. Jika Muhammad adalah nabi besar dan terakhir, mengapa Yesus tidak menyebutnya? Mengapa tidak ada satu kalimat pun dari Yesus yang menyebut namanya? Apakah ini kelalaian? Atau memang disengaja oleh Sang Mesias? Dan inilah jawabannya. Bukan karena Yesus lupa, tapi karena Yesus adalah akhir dari semua wahyu. Dia tidak menunjuk ke depan, karena dialah tujuan itu sendiri. Dia tidak berkata, akan datang yang terakhir setelah aku. Karena dia sudah menyatakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 22 ayat 13. Yesus tidak menyebut nama manusia, karena tidak ada yang perlu disebut setelah yang sempurna sudah datang. Ketika kebenaran sudah turun ke dunia, tidak ada utusan lain yang bisa menyempurnakannya. Yesus tidak menunjuk kepada nabi yang akan datang, karena seluruh nubuatan, dari Musa hingga Maleaki, telah digenapi di dalamnya. Karena semua janji Allah dalam Dia adalah ya, dan dalam Dia adalah amin. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Yesus tidak menyebut nama manusia, karena setelah terang datang ke dunia, kegelapan tidak perlu diberi panggung. Karena setelah anak Allah berbicara langsung, tidak perlu lagi suara manusia menggantikannya. Mungkin kamu pernah mendengar, beberapa orang berkata bahwa Yesus sebenarnya sudah menyebut Muhammad. Mereka berkata bahwa Muhammad adalah penolong yang dijanjikan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Siapa mereka? Mereka adalah para apologit dan pemuka agama Islam, seperti Ahmed Didat, Zakir Naik, dan banyak lainnya, yang mencoba menafsirkan ulang Injil untuk mendukung klaim kenabian Muhammad. Mereka mengatakan bahwa dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai perlolong, yaitu parakletos, seharusnya dibaca sebagai periklitos, yang berarti yang terpuji. Dan mereka menyamakan itu dengan Ahmad, nama lain dari Muhammad. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar menurut Alkitab? Jawabannya tidak. Manuskrip Yunan asli, semua naskah kuno yang ditemukan sejak abad pertama, tidak pernah memakai kata periklitos. Yang tertulis adalah parakletos, dan itu berarti Roh Kudus. The teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Dan Yesus sendiri menjelaskan siapa penolong itu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 26. Bukan nabi baru, bukan pewahyu tambahan, tapi Roh Kudus, pribadi ilahi dari Allah Tritunggal. Roh Kudus tidak datang membawa kitab baru, tapi membawa hati manusia kembali kepada Yesus Kristus. Dan inilah perbedaan besarnya. Roh Kudus memuliakan Yesus, tapi Muhammad menolak salib dan menyangkal keilahannya. Bagaimana mungkin dia adalah penolong yang dijanjikan? Yesus sudah tahu akan datang orang-orang yang mengklaim diri utusan Tuhan. Akan datang sistem agama yang menyebut diri sebagai jalan yang lurus, tapi membawa orang menjauh dari salib. Tapi Yesus tidak pernah menyebut nama mereka, karena Yesus tahu kitab yang mereka bawa bukanlah Injil. Roh yang mereka bawa bukanlah Roh Kudus. Dan pesan mereka bertentangan dengan kabar baik yang menyelamatkan. Lalu Tuhan memperingatkan dengan keras, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Galatia pasal 1 ayat 8. Itu artinya tidak peduli siapa dia, bahkan jika malaikat pun turun dari langit dan mengajar Injil yang tidak menempatkan Yesus sebagai pusat keselamatan, yang menghapus salib, yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia bukan dari Allah, melainkan terkutuk. Ini bukan kebencian.
Ini adalah peringatan dari kasih, karena hanya ada satu Injil yang menyelamatkan. Dan Injil itu bukanlah kitab-kitab yang muncul 600 tahun setelah salib. Jika kitab yang kamu percaya tidak mengakui salib sebagai jalan keselamatan, jika kitab itu menolak keilahian Kristus, jika kitab itu datang dari sistem yang menyebut Yesus hanya nabi biasa, maka kitab itu bukan dari Tuhan, dan Yesus tidak pernah merestuinya. Saudaraku, Yesus tidak menunjuk kepada siapapun setelahnya, karena Injil sudah genap di dalam dirinya. Injil, kabar baik tentang salib dan kebangkitan, sudah disampaikan lebih dari 600 tahun sebelum kitab lain itu muncul. Yesus sudah datang lebih dulu. Dia telah mati lebih dulu. Dia telah bangkit lebih dulu. Dan dia telah menyelesaikannya di kayu salib. Jadi kitab yang datang 600 tahun kemudian, yang menolak salib, yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah, yang menyebut Injil itu telah diselewengkan, bukanlah penyempurna wahyu, melainkan penyangkal kebenaran. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Galatia pasal 1 ayat 8. Inilah garis pemisahannya. Yesus tidak menunjuk kepada nabi baru, karena dia sendiri adalah firman yang terakhir dan kekal. Jika hari ini kamu menyadari bahwa Injil adalah kebenaran sejati, jangan tunda. Yesus tidak memanggilmu kepada agama. Ia memanggilmu kepada keselamatan yang kekal. Dia bukan satu dari banyak jalan. Dia adalah satu-satunya jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Datanglah kepadanya hari ini, karena tidak ada kitab lain, tidak ada nabi lain yang bisa menggantikan apa yang sudah diselesaikan oleh salib. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu.
Dan kami percaya Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu, dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman. Sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia tahu segala sesuatu, dari awal hingga akhir. Dia melihat zaman demi zaman. Dia mengetahui isi hati manusia. Bahkan sebelum seseorang lahir, dia sudah tahu jalan hidupnya. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang membuat jutaan orang bertanya hingga hari ini. Jika Muhammad adalah nabi besar dan terakhir, mengapa Yesus tidak menyebutnya? Mengapa tidak ada satu kalimat pun dari Yesus yang menyebut namanya? Apakah ini kelalaian? Atau memang disengaja oleh Sang Mesias? Dan inilah jawabannya. Bukan karena Yesus lupa,
Tapi karena Yesus adalah akhir dari semua wahyu, Dia tidak menunjuk ke depan, karena Dialah tujuan itu sendiri. Dia tidak berkata, akan datang yang terakhir setelah aku, karena Dia sudah menyatakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 22 ayat 13. Yesus tidak menyebut nama manusia, karena tidak ada yang perlu disebut setelah yang sempurna sudah datang. Ketika kebenaran sudah turun ke dunia, tidak ada utusan lain yang bisa menyempurnakannya. Yesus tidak menunjuk kepada nabi yang akan datang, karena seluruh nubuatan dari Musa hingga Maleaki telah digenapi di dalamnya. Karena semua janji Allah dalam Dia adalah ya, dan dalam Dia adalah amin. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Yesus tidak menyebut nama manusia, karena setelah terang datang ke dunia, kegelapan tidak perlu diberi panggung. Karena setelah anak Allah berbicara langsung, tidak perlu lagi suara manusia menggantikannya. Mungkin kamu pernah mendengar, beberapa orang berkata bahwa Yesus sebenarnya sudah menyebut Muhammad. Mereka berkata bahwa Muhammad adalah penolong yang dijanjikan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Siapa mereka? Mereka adalah para apologit dan pemuka agama Islam, seperti Ahmed Didat, Zakir Naik, dan banyak lainnya, yang mencoba menafsirkan ulang Injil untuk mendukung klaim kenabian Muhammad. Mereka mengatakan bahwa dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai perlolong, yaitu parakletos, seharusnya dibaca sebagai periklitos, yang berarti yang terpuji. Dan mereka menyamakan itu dengan Ahmad, nama lain dari Muhammad. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar menurut Alkitab? Jawabannya tidak. Manuskrip Yunan asli, semua naskah kuno yang ditemukan sejak abad pertama, tidak pernah memakai kata periklitos. Yang tertulis adalah parakletos, dan itu berarti Roh Kudus. The teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Dan Yesus sendiri menjelaskan siapa penolong itu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 26. Bukan nabi baru, bukan pewahyu tambahan, tapi Roh Kudus, pribadi ilahi dari Allah Tritunggal. Roh Kudus tidak datang membawa kitab baru, tapi membawa hati manusia kembali kepada Yesus Kristus. Dan inilah perbedaan besarnya. Roh Kudus memuliakan Yesus, tapi Muhammad menolak salib dan menyangkal keilahannya. Bagaimana mungkin Dia adalah penolong yang dijanjikan? Yesus sudah tahu akan datang orang-orang yang mengklaim diri utusan Tuhan. Akan datang sistem agama yang menyebut diri sebagai jalan yang lurus, tapi membawa orang menjauh dari salib. Tapi Yesus tidak pernah menyebut nama mereka, karena Yesus tahu kitab yang mereka bawa bukanlah Injil. Roh yang mereka bawa bukanlah Roh Kudus. Dan pesan mereka bertentangan dengan kabar baik yang menyelamatkan. Lalu Tuhan memperingatkan dengan keras, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Galatia pasal 1 ayat 8. Itu artinya tidak peduli siapa dia, bahkan jika malaikat pun turun dari langit dan mengajar Injil yang tidak menempatkan Yesus sebagai pusat keselamatan, yang menghapus salib, yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia bukan dari Allah, melainkan terkutuk. Ini bukan kebencian. Ini adalah peringatan dari kasih. Karena hanya ada satu Injil yang menyelamatkan. Dan Injil itu bukanlah kitab-kitab yang muncul 600 tahun setelah salib. Jika kitab yang kamu percaya tidak mengakui salib sebagai jalan keselamatan, jika kitab itu menolak keilahian Kristus, jika kitab itu datang dari sistem yang menyebut Yesus hanya nabi biasa, maka kitab itu bukan dari Tuhan, dan Yesus tidak pernah merestuinya. Saudaraku, Yesus tidak menunjuk kepada siapapun setelahnya, karena Injil sudah genap di dalam dirinya. Injil, kabar baik tentang salib dan kebangkitan,
sudah disampaikan lebih dari 600 tahun sebelum kitab lain itu muncul. Yesus sudah datang lebih dulu. Dia telah mati lebih dulu. Dia telah bangkit lebih dulu. Dan dia telah menyelesaikannya di kayu salib. Jadi kitab yang datang 600 tahun kemudian, yang menolak salib, yang menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah, yang menyebut Injil itu telah diselewengkan, bukanlah penyempurna wahyu, melainkan penyangkal kebenaran. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Galatia pasal 1 ayat 8. Inilah garis pemisahannya. Yesus tidak menunjuk kepada nabi baru, karena dia sendiri adalah firman yang terakhir dan kekal. Jika hari ini kamu menyadari bahwa Injil adalah kebenaran sejati, jangan tunda. Yesus tidak memanggilmu kepada agama. Ia memanggilmu kepada keselamatan yang kekal. Dia bukan satu dari banyak jalan. Dia adalah satu-satunya jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Datanglah kepadanya hari ini, karena tidak ada kitab lain, tidak ada nabi lain yang bisa menggantikan apa yang sudah diselesaikan oleh salib. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan.